Ada 7 ajaran saksi-saksi Yehova yang tidak akan diberitahukan kepada Anda saat pertama kali Anda belajar dengan mereka. Padahal 7 ajaran inti ini sangat penting untuk Anda ketahui sebelum Anda terlibat ataupun tertarik lebih jauh belajar dengan saksi-saksi Yehova. Ada 2 alasan mengapa saksi-saksi Yehova tidak memberitahukan Anda. Pertama, saksi Yehova itu memang dilatih untuk memberitahukan ajarannya secara bertahap. Mengapa? Karena ajarannya itu ekstrim dan tidak masuk di akal. Jika Anda diberitahu dari sejak awal bertemu dengan mereka, maka secara otomatis Anda akan langsung curiga, bahkan menolak belajar dengan mereka. Hal ini wajar karena toh Anda belum akrab dengan mereka, sehingga Anda selalu waspada dan kritis dengan hal-hal yang baru. Tetapi setelah Anda akrab dan setelah terbiasa belajar cukup lama dengan mereka, maka rasa curiga Anda hilang dan daya nalar Anda pun menurun, maka barulah Anda bisa menerimanya. Kedua, saksi-saksi Yehova itu memang tidak tahu ajarannya sendiri yang diyakininya sebagai kebenaran. Oke, sekarang kita mulai ya. Pertama, Anda wajib bergabung dengan organisasi lembaga menara pengawal untuk memperoleh keselamatan. Mari kita lihat buku terbitan menara pengawal, yaitu buku Saudara Dapat Hidup Kekal di Bumi Firdaus berikut ini yang mengatakan, janganlah menarik kesimpulan bahwa ada jalan atau cara yang berbeda-beda yang dapat saudara tempuh untuk memperoleh kehidupan dalam sistem baru Allah. Hanya ada satu bahtera yang selamat melampaui air bah, bukan sejumlah kapal. Selain itu, hanya akan ada satu organisasi Allah yang kelihatan, yang akan selamat melampaui sengsara yang besar, yang semakin dekat. Sama sekali tidak benar bahwa semua agama menuntun ke satu tujuan. Saudara harus menjadi bagian dari organisasi Yehova, melakukan kehendak Allah agar dapat menerima berkat-berkat-Nya berupa kehidupan kekal. Tentunya ajaran bergabung dengan organisasi menara pengawal untuk beroleh selamat adalah ajaran sesat. Alkitab mengajarkan hanya percaya kepada Yesus untuk memperoleh hidup kekal. Video nomor 19 membahas detail ajaran keselamatan saksi-saksi Yehova yang menyesatkan ini. Silakan temukan link video tersebut di bagian deskripsi. Ajaran kedua, Yesus bukan sang pengantara. Ya, ajaran sesat saksi-saksi Yehova lainnya adalah Yesus tidak menjadi sang pengantara bagi jutaan saksi-saksi Yehova yang dijanjikan hidup kekal di bumi Firdaus. Yesus hanya menjadi pengantara bagi 144.000 orang yang dikenal sebagai kaum terurap. Kita lihat kutipan buku Keamanan Seluas Dunia mengatakan, bangsa Israel purba berada dalam hubungan perjanjian dengan Allah Yehova melalui Musa sebagai perantara. Demikian pula bangsa Israel rohani, Israel Allah, mempunyai hubungan perjanjian melalui seorang perantara. Seperti ditulis Rasul Paulus kepada rekan-rekan sekerja Kristennya, Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Apakah Musa perantara dari Allah Yehova dengan umat manusia pada umumnya? Tidak. Ia adalah perantara dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub
dengan bangsa keturunan jasmani mereka. Demikian pula Musa yang lebih besar, Yesus Kristus, bukan perantara dari Allah Yehuwa dengan seluruh umat manusia. Ia adalah perantara dari Bapa surgawinya Allah Yehuwa dengan bangsa Israel rohani yang terbatas pada 144.000 anggota saja. Bangsa rohani ini seperti suatu kawanan kecil dari orang-orang yang bersifat domba milik Yehuwa. Ajaran saksi Yehuwa ini tidak diketahui oleh banyak saksi-saksi Yehuwa secara luas. Para saksi Yehuwa berpikir mereka diperantarai oleh Kristus. Saat saya berdiskusi dengan mereka, biasanya mereka terkejut karena mereka pikir selama ini Yesus adalah pengantara mereka. Tentunya ajaran sesat ini menentang Alkitab, yaitu 1 Timotius 2 ayat 5 yang mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tidak ada ajaran Alkitab yang mengajarkan secara eksplisit Yesus hanya memerantarai bagi 144.000 orang saja. Saya selalu bertanya kepada saksi-saksi Yehuwa, pertanyaan sangat mudah. Siapakah yang menjadi pengantara bagi jutaan saksi-saksi Yehuwa jika bukan Tuhan Yesus? Sampai detik ini, para saksi Yehuwa tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tentunya kita bertanya-tanya sebagai orang Kristen, apakah akibatnya jika mereka tidak diperantarai oleh Yesus? Bukankah berarti jutaan saksi-saksi Yehuwa masih berada di bawah hukuman murka Allah? Ketiga, kesehatan rohani dan hubungan dengan Allah. Menjadi seorang saksi Yehuwa berarti Anda wajib hukumnya mengakui wewenang dari pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehuwa, yaitu badan pimpinan atau hamba yang setia dan bijaksana. Tidak mengakui dan tunduk patuh kepada badan pimpinan, jangan harap Anda dibaptis menjadi seorang saksi Yehuwa. Dan tidak ada satu pun dari puluhan saksi-saksi Yehuwa yang saya pernah ajak berdiskusi mengenal secara pribadi 8 sosok orang ini. Dan lucunya, meskipun mereka tidak mengenal mereka, tetapi semua saksi-saksi Yehuwa wajib taat dan patuh 100% kepada apapun juga yang mereka sampaikan atau ajarkan melalui setiap publikasi terbitan lembaga menara pengawal. Apa yang mereka ajarkan tidak boleh dikritik, tidak boleh diragukan kebenarannya. Setiap saksi Yehuwa wajib hukumnya menerima dan menjalankan setiap arahan dari pemimpin mereka. Bagi saksi-saksi Yehuwa, kesehatan rohani dan hubungan mereka dengan Allah sangat bergantung kepada 8 orang ini. Kita perhatikan kutipan berikut ini. Makanan rohani yang kita terima tepat waktu adalah bukti bahwa Yesus, sang kepala sidang, memenuhi janjinya untuk memberi kita makan. Siapa yang ia gunakan? Sewaktu memberitahukan tanda kehadirannya, Yesus juga mengatakan bahwa ia akan menggunakan budak yang setia dan bijaksana untuk memberi pelayan-pelayan rumahnya makanan pada waktu yang tepat. Budak yang setia itu adalah saluran yang Yesus gunakan untuk memberi makan para pengikutnya yang sejati pada zaman akhir ini. Maka kita perlu mengenali budak yang setia itu. Saluran ini mutlak diperlukan agar kita tetap sehat secara rohani dan memiliki hubungan baik dengan Allah. Wow, luar biasa bukan klaim yang dibuat oleh badan pimpinan saksi-saksi Yehuwa ini. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kesehatan rohani kita dan hubungan baik kita dengan Allah tidak ditentukan oleh manusia manapun juga. Setiap orang Kristen memiliki hubungan pribadi langsung dengan Allah Bapa melalui perantaraan Tuhan Yesus. Ajaran saksi Yehuwa ini merupakan ajaran bidat. Jadi sebenarnya saksi Yehuwa sadar ataupun tidak, setiap aspek kehidupan mereka diatur dan diarahkan oleh 8 orang ini. Misalnya cara mereka berpakaian, cara berdandan, menikmati hiburan,
berhubungan suami istri, cara beroleh pengobatan, cara berinteraksi dengan sesama, yaitu misalnya dengan siapa saksi-saksi Yehova boleh dan tidak boleh bergaul, dan lain-lain aspek kehidupan. Pokoknya, apa yang saksi Yehova pelajari dari publikasi terbitan Menara Pengawal adalah hukum yang mesti dijalankan. Keempat, larangan transfusi darah. Setiap saksi Yehova dilarang melakukan transfusi darah meskipun secara medis dibutuhkan. Saksi Yehova lebih memilih mati sia-sia daripada melakukan transfusi darah. Sudah tidak terhitung berapa banyak saksi-saksi Yehova yang mati sia-sia mengikuti ajaran ini. Sebagai buktinya, kita lihat majalah Awake tanggal 22 Mei tahun 1994 di bagian sampulnya membuat suatu pengakuan, yaitu kaum muda yang mendahulukan Allah. Di waktu lampau, ribuan kaum muda mati untuk mendahulukan Allah. Mereka masih melakukannya sekarang ini. Hanya dramanya dimainkan di rumah sakit dan ruang sidang dengan transfusi darah sebagai masalahnya. Wah, mengerikan pengakuan itu, bukan? Diakui bahwa ribuan saksi-saksi Yehova mati sia-sia menolak transfusi darah, tetapi digambarkan di dalam publikasi tersebut mati sebagai martir karena menolak transfusi darah. Majalah itu terbit tahun 1994 dan sekarang tahun 2021. Entah sudah berapa ribu yang bertambah mati sia-sia mengikuti ajaran bidat ini. Mengapa saksi-saksi Yehova mau dan rela mati sia-sia? Silakan Anda saksikan video nomor 34 yang membahas dengan detail. Link video itu ada di bagian deskripsi. Kelima, Yesus adalah malaikat Mikael. Saksi Yehova mengajarkan Yesus adalah malaikat Mikael. Jadi, Yesus adalah ciptaan Allah, bukan Allah seperti yang diyakini oleh penganut Tritunggal. Salah satu alasan utama seorang penganut Tritunggal bisa menjadi seorang saksi Yehova adalah karena orang Kristen itu sendiri tidak memahami ajaran Tritunggal dengan baik dan benar. Orang Kristen yang demikian mudah menjadi sasaran empuk penyesatan saksi-saksi Yehova. Sebaliknya, semakin seorang Kristen memiliki pengetahuan Alkitab yang baik, semakin mudah ia menangkal ajaran saksi-saksi Yehova. Perlu kiranya Anda ketahui saat berdiskusi dengan saksi Yehova, yaitu sebenarnya saksi Yehova sendiri telah disesatkan pemahamannya tentang ajaran Tritunggal oleh badan pimpinan mereka. Ini benar loh, yaitu pemimpin saksi-saksi Yehova dengan sengaja menyesatkan anggotanya akan pemahaman ajaran Tritunggal. Organisasi ini adalah si penyesat, sedangkan saksi-saksi Yehova sebagai anggota adalah korban penyesatan. Video nomor 58 membahas detail tentang ini. Di dalam pemikiran semua saksi-saksi Yehova, ajaran Tritunggal adalah pribadi Yesus dan Bapa adalah satu pribadi. Sekali lagi saya ulang, konsep Tritunggal yang ada di kepala saksi Yehova adalah pribadi Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama. Padahal ajaran Tritunggal tidak mengajarkan demikian. Ajaran pribadi Bapa dengan Yesus adalah pribadi yang sama, merupakan ajaran modalisme atau sabellianisme, bukan Tritunggal. Jadi saat Anda berdiskusi dengan saksi Yehova, mereka menggunakan pola argumen dalam bentuk sabellianisme. Misalnya, mereka akan berargumen, jika Yesus adalah Allah, mengapa Yesus berdoa kepada Allah? Bukankah berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Jika pertama kali Anda belajar dengan saksi-saksi Yehova dan bertanya, siapakah Yesus? Saksi Yehova akan menjawab singkat, Putra Allah. Meskipun jawaban itu tidaklah salah, tetapi mengapa saksi-saksi Yehova tidak langsung mengaku keyakinannya bahwa Yesus adalah malaikat Mikael, ciptaan Allah? Karena saksi Yehova tidak ingin membuat suatu polemik lebih dulu. Jika saksi Yehova menjawab langsung apa adanya, kemungkinan besar penganut Tritunggal yang bersedia belajar akan langsung menolak untuk belajar lebih lanjut.
Setelah belajar beberapa waktu dan akrab dengan saksi-saksi Yehova, barulah identitas Yesus yang sebenarnya disingkapkan. Untuk mendukung Yesus adalah ciptaan, Alkitab produksi saksi-saksi Yehova, yaitu terjemahan dunia baru atau New World Translation, menerjemahkan Yohanes 1 yang berbunyi, firman itu adalah Allah, menjadi firman itu adalah suatu Allah. Dan jika Anda tanya kepada saksi Yehova, apakah perbedaan Alkitab terjemahan dunia baru dengan Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia? Maka saksi Yehova akan menjawab bahwa terjemahan dunia baru lebih mudah dimengerti karena bahasanya lebih modern. Saksi Yehova tidak akan mengatakan secara langsung berbeda, karena jika langsung menyampaikannya di awal, orang Kristen akan langsung curiga. Saksi Yehova juga yakin Alkitab mereka paling akurat terjemahannya. Tetapi anehnya, jika Anda bertanya kepada mereka siapakah nama panitia penerjemahnya, maka tidak ada satupun saksi Yehova yang tahu siapa yang menerjemahkannya. Bukankah ini aneh? Mengaku terjemahan Alkitabnya paling akurat, tetapi tidak berani menyampaikan siapa panitia penerjemahnya. Sebagai orang Kristen, kita wajib mewaspadai hal ini. Keenam, motivasi saksi Yehova. Jika Anda bertanya kepada saksi-saksi Yehova, apa sih motivasinya menginjil dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah? Biasanya mereka akan menjawab, kami meneladani ajaran Yesus, yaitu menginjil dan membuat murid. Semuanya itu dilakukan ya dari rumah ke rumah. Nah, jawaban ini tidak tepat. Yang paling tepat adalah saksi-saksi Yehova datang mengetuk pintu rumah Anda untuk merekrut Anda menjadi seorang saksi-saksi Yehova. Ya, saksi-saksi Yehova ingin Anda menjadi seperti mereka, yaitu bergabung dengan organisasi ini. Itu adalah satu-satunya motivasi utama mereka. Karena dengan keliling dan merekrut anggota baru, para saksi Yehova berharap akan memperoleh keselamatan. Dan jika Anda bertanya kepada saksi-saksi Yehova, apakah kewajiban setiap saksi Yehova keliling dari rumah ke rumah, mereka akan menjawabnya secara diplomatis, tidak. Tetapi ini tidaklah benar. Ketika Anda bergabung dan menjadi anggota organisasi ini, maka Anda diwajibkan akan keliling dari rumah ke rumah untuk merekrut orang lain. Pertama adalah keluarga terdekat Anda, kemudian barulah secara meluas. Mengapa hal ini sebuah kewajiban? Karena di dalam kultur organisasi ini, tingkat kerohanian Anda ditentukan oleh berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk merekrut anggota baru. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan, semakin banyak pujian yang Anda akan terima. Semakin sedikit atau bahkan Anda tidak keliling, berarti Anda dinilai sakit secara rohani, sehingga penatua akan mengembalakan Anda. Mengapa merekrut anggota baru adalah kewajiban bagi setiap saksi Yehova? Sebenarnya organisasi ini adalah organisasi bisnis, bukan gerakan keagamaan. Agama Kristen hanya digunakan sebagai kedok atau kendaraan saja. Yang organisasi ini cari adalah kekayaan dan kekuasaan. Semakin banyak anggota berarti semakin besar sumbangan sukarela yang organisasi ini akan peroleh. Ini artinya semakin kayalah organisasi ini. Video nomor 103 dan nomor 105 yang linknya ada di bagian deskripsi membahas tentang bisnis organisasi ini. Organisasi ini adalah organisasi yang sangat kaya raya. Kekayaannya diperoleh dengan cara memanipulasi dan mengeksploitasi jutaan anggotanya dengan metode sederhana, yaitu atas nama Allah, atas nama agama Kristen. Badan pimpinan memperbudak saksi-saksi Yehova atas nama Allah agar mau merekrut anggota baru tanpa dibayar dan sekaligus memberikan sumbangan uang kepada organisasi ini. Banyak saksi Yehova tidak kuliah dan menolak karir yang lebih baik untuk bekerja di sebuah perusahaan
karena terpengaruh oleh propaganda organisasi ini, maka mereka merelakan diri melepaskan semuanya itu demi untuk mengejar karir rohani di dalam organisasi ini. Padahal semua jenjang status karir rohani di organisasi ini, seperti misalnya menjadi seorang perintis ataupun penatua sekalipun, tidak akan memperoleh gaji. Malahan saksi-saksi Yehova itulah yang menyumbangkan uang dan waktunya untuk organisasi ini. Jika Anda menjadi seorang saksi Yehova, maka Anda sebenarnya bekerja bagi organisasi ini, tetapi Anda tidak sadar. Anda mengira Anda bekerja bagi Allah. Anda akan fokus merekrut anggota baru dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan diri sendiri yang sangat berharga, karena Anda mengira sedang melayani Allah. Organisasi ini akan merampas waktu dan masa depan Anda tanpa Anda sadari. Oleh sebab itu, jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan video ini, tolong share pemahaman Anda tentang ajaran saksi-saksi Yehova ini, karena hanya dengan cara share pengetahuan yang Anda peroleh dari channel ini, orang Kristen lainnya akan terhindarkan dari penyesatan dan perbudakan zaman modern ini. Ketujuh, sistem pengucilan. Bagaimana jika ada seorang saksi Yehova suatu saat terbangun dari mimpi buruknya, yaitu sadar telah tertipu, bahwa ia selama ini telah disesatkan dan telah dieksploitasi tenaga dan masa depannya oleh organisasi ini? Ia akan keluar, bukan? Tetapi sayangnya, keluar dari organisasi kultus berkedok agama Kristen ini tidak mudah. Tidak semudah kita orang Kristen pindah gereja. Ada harga yang harus dibayar oleh saksi-saksi Yehova saat ia ingin keluar dari organisasi ini. Meskipun ada seorang saksi Yehova ingin keluar secara baik-baik, ia tidak pernah melakukan sesuatu dosa ataupun melanggar hukum, tetapi ia akan tetap dicap dengan hal-hal buruk seperti seorang penjahat. Penjahat karena amoralitas, penzina, penyesat, dan murtad. Bagi seorang saksi Yehova yang ingin keluar, akan ada harga yang harus dibayar, yaitu peraturan pengucilan. Artinya, seluruh komunitas saksi-saksi Yehova, termasuk orang tua dan saudara kandungnya yang menjadi saksi-saksi Yehova, tidak akan berbicara dengan saksi Yehova itu. Sebuah peraturan yang sangat ekstrim, bukan? Video nomor 46, 48, dan 49 membahas detail tentang peraturan pengucilan ekstrim ini. Mengapa organisasi Menara Pengawal memberlakukan peraturan yang ekstrim ini? Ada beberapa alasan. Pertama, sistem pengucilan merupakan sebuah alat intimidasi bagi saksi Yehova yang ingin keluar. Seorang saksi Yehova akan berpikir ulang jika ingin keluar, karena berarti seluruh komunitasnya akan mengucilkannya. Kedua, memutus mata rantai informasi. Misalnya, ada seorang saksi Yehova sadar bahwa ia dan keluarganya telah tertipu bergabung dengan organisasi kultus ini. Tentunya ia ingin menginformasikan kepada keluarga dan teman-temannya, bukan? Sayangnya ia tidak bisa, karena seluruh komunitasnya telah mengucilkannya. Tidak ada orang yang mau berbicara dengannya. Inilah sebabnya organisasi ini masih tetap bisa berdiri sampai hari ini, karena adanya sistem pengucilan. Ketiga, sebagai sistem hukuman yang sengaja diciptakan untuk saksi-saksi Yehova yang coba-coba ingin keluar. Saksi Yehova menjadi takut untuk keluar organisasi ini karena mereka akan menerima akibatnya jika ia membandel, tidak mau nurut atau tunduk kepada badan pimpinan. Oke, video kali ini nomor 115 mudah-mudahan mencerahkan Anda orang Kristen yang kurang memahami tentang ajaran saksi-saksi Yehova. Jangan lupa hindari penyesatan saksi-saksi Yehova dengan men-share informasi yang telah Anda peroleh dari channel ini kepada lebih banyak orang Kristen lainnya. Tuhan Yesus memberkati.